Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat selalu dan terus jaga kesehatannya ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Ada yang masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Ya, kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna. Ada berapa sih Asmaul Husna itu? Ya, benar sekali. Asmaul Husna itu berjumlah 99. Nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah itu jumlahnya ada 99. Dan apa isi kandungan dari Asmaul Husna itu kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, seperti itu. Ada yang tahu tidak? Hari ini kita belajar tentang apa? Oke, bisa dibuka di bukunya. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Ada yang tahu iman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang keberapa? Ya, benar. Iman kepada malaikat itu merupakan rukun iman yang kedua. Jadi kita sebagai seorang muslim harus percaya dan beriman kepada malaikat. Harus percaya bahwasannya ada yang namanya malaikat, seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian malaikat dan keseluruhan dari malaikat. Selanjutnya kita akan belajar pengertian malaikat. Malaikat berasal dari kata malaika yang bentuk mufradnya adalah malakun yang artinya kekuatan. Dalam mengemban misi dan tugasnya, malaikat bisa disebut juga dengan ar-rasul, seperti itu. Kemudian ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Sebenarnya malaikat itu banyak, cuma yang wajib kita ketahui itu hanya 10. Di antaranya ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Dan semua malaikat itu mempunyai tugas masing-masing. Seperti contoh, ketika kita sudah meninggal dunia nanti, akan ada malaikat yang datang menemui kita untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita lakukan selama di dunia. Malaikat siapa? Ya, malaikat Munkar dan Nakir. Dan juga ketika kita selama masih hidup di dunia, ada malaikat yang mencatat semua amal perbuatan kita, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Itu tadi nama-nama malaikat yang wajib kalian ketahui dan beserta tugasnya. Setelah itu kita belajar tentang sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat itu di antaranya selalu bertasbih dan tidak pernah berhenti siang dan malam. Ada tidak di sini yang selalu bertasbih tidak pernah berhenti dari siang sampai malam? Yang kedua, suci dari sifat manusia, jin, iblis, dan setan. Jadi malaikat itu tidak mempunyai sifat seperti kita yang lapar, makan, minum, mempunyai hawa nafsu. Jadi malaikat tidak mempunyai sifat seperti itu. Kemudian selalu taat. Jadi malaikat itu tidak pernah membangkang atas semua perintah Allah. Kemudian malaikat tidak pernah maksiat, mempunyai sifat malu, dan dapat mengubah wujudnya. Kan sudah dijelaskan di banyak hadis bahwasannya ketika malaikat Jibril menemui Rasul itu dalam bentuk apapun, seperti itu. Kemudian kan sudah tahu pengertian malaikat, macam-macam sifatnya, kemudian malaikat beserta tugasnya. Setelah itu kita akan belajar tentang jin, iblis, dan setan. Jadi makhluk gaib lainnya itu tidak hanya ada malaikat, tapi juga ada jin, iblis, dan setan. Selanjutnya adalah jin, iblis, dan setan. Pengertian dari jin itu berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi atau merahasiakan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tertutup dari panca indera. Jadi jin itu tidak dapat dilihat dengan panca indera manusia. Jin itu diciptakan dari api, kemudian jin itu dibedakan menjadi dua, ada jin kafir dan ada jin muslim. Selanjutnya adalah iblis. Iblis berasal dari bahasa Arab yakni iblas yang artinya putus asa dari rahmat Allah. Sedangkan setan berasal dari kata syaitona yang artinya jauh. Jauh dari apa? Jauh dari kebaikan dan sangat dekat dengan keburukan. Itu tadi pengertian dari jin, iblis, dan setan. Kemudian sifat-sifat dari jin yang pertama adalah tidak dapat dilihat dengan panca indera manusia. Jadi jin itu tidak bisa dilihat dengan panca indera manusia. Kemudian diciptakan dari api yang sangat panas. Dan yang ketiga adalah
Jin itu ada yang mengakui keesaan Allah dan ada yang tidak mengakui keesaan Allah. Jadi sama seperti manusia. Kemudian perilaku dari jin itu hampir sama dengan manusia. Jadi ketika manusia yang taat terhadap Allah, maka akan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Begitu juga sebaliknya, ketika manusia itu tidak patuh terhadap perintahnya, maka juga akan membangkang seperti itu. Kemudian sifat dan perilaku iblis dan setan tidak dapat dilihat dengan panca indera manusia, sama. Kemudian diciptakan dari api yang sangat panas. Kemudian angkuh, sombong merupakan sifat dasar dari iblis dan setan. Jadi iblis dan setan itu mempunyai sifat yang angkuh dan sombong. Kemudian selalu menggoda manusia seperti itu. Kemudian dia tidak akan pernah mati sebelum hari kiamat. Perilaku iblis dan setan itu akan terus menggoda manusia sampai manusia itu tersesat dari jalan Tuhan yang sebenarnya atau akan jauh dari rahmat Allah seperti itu. Nah, sudah tahu kan apa pengertian dari malaikat, macam-macamnya, sifatnya, dan juga iblis, setan, dan jin. Lah, oleh karena itu, minggu depan kalian harus membuat rangkuman dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jangan lupa ya, membuat rangkuman seperti itu. Tugasnya untuk hari ini dikumpulkan minggu depan mengenai materi yang sudah kita sampaikan hari ini. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.